Kami diberi judul membangun karakter personil TNI yang prima melalui sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Judul yang sangat baik sekali, judul yang sangat membangun, judul yang konstruktif. Maka kami yang diberi amanah memberi masukan, memberi cara bagaimana membangun. Kan kalau kita di S3 itu ini menjadi rumusan masalah. Bagaimana cara membangun karakter personil TNI yang prima melalui sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi shahida. Ahmaduhu wa ashkuruhu wa atubu ilaihi wa astaghfiruh. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Amma ba'd. Rabbi adkhilni mudkhala sidq wa akhrijni mukhraja sidq waj'al li min ladunka sultanan nasira. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yukarribuna ila hubbika. Allahumma amin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Hadirin wal hadirat, pertama-tama yang kami hormati Bapak Wakil Panglima Kodam 2, yang saya hormati PJU pejabat utama di lingkup Kodam 2, segenap hadirin wal hadirat, dan bil khusus yang mengundang kami Bapak Letkol dan senior saya di UIN Alauddin Pak Dr. Sukardi, yang kita semua saling mendoakan semoga kita semua diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah, kita di pagi yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala, karena pagi itu ada doa khusus dari Nabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum wafat beliau berdoa, Allahumma barik ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku pada waktu pagi hari. Alhamdulillah, kita inilah yang mendapatkan doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita bangun salat subuh, beraktivitas, mengerjakan perintah Allah dan menjalankan tugas-tugas negara, khususnya kita sebagai TNI Angkatan Udara. Sehingga berkah ini terus mengalir, bertambah, dan sehingga itulah rasa syukur kita ucapkan dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Salawat dan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia teladan paripurna. Kalau kita mau contoh dia sebagai seorang ayah, dialah ayah yang paling sukses memimpin rumah tangganya. Kalau kita mau contoh dia sebagai seorang pemimpin pasukan, dialah panglima paling sukses. Bahkan ada peperangan yang beliau menangkan tanpa pertempuran. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam, betul tadi kata Bapak Wakil Panglima bahwa kita meneladani beliau dari seluruh aspek, keberaniannya, kasih sayangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga itu dalam kesempatan ini saya hendak berbagi ada 3 cara bersalawat kepada Nabi sebagai mukaddimah. Karena biasa ada orang meluangkan waktunya bersalawat, sementara ini adalah deposit pahala yang sangat besar. Nabi bersabda, "Man shalla alayya wahidan sallallahu alaihi asyra."
yang kita ucapkan kalau kita mau bersalawat kepada Nabi ringkas dan pahalanya 10, kita ucapkan sallallahu alaihi wasallam. Sudah cukup. Tidak menyebut nama, mengucapkan saja sallallahu alaihi wasallam. Dan ini biasa kita temukan ketika membaca buku SAW. Tapi SAW ini menurut fatwa ulama yang terakhir kami baca bahwa sebaiknya kalau menulis salawat jangan diringkas. Karena kalau diringkas tidak dapat pahala yang menulisnya. Demikian juga membacanya Muhammad SAW. Saya yang menulis tidak dapat pahala karena SAW tidak ada pahalanya. Begitupun juga yang membaca tidak dapat pahala Muhammad SAW. Yang paling afdal adalah kita teruskan kalimat itu, tidak meringkasnya. Kecuali kalau penelitian ilmiah. Karena waktu saya menulis disertasi di UIN Alauddin, saya ditegur oleh promotor. Hamka, kenapa kamu salawatmu ini pakai sempurna kau tulis? Bilang izin Bapak promotor, saya baca buku tentang sebaiknya itu jangan diringkas salawat Nabi. Oh iya, betul itu. Tapi kalau penulisan karya ilmiah ada namanya pakem, tidak boleh keluar dari aturan SOP, maka memang di situ SAW, tapi tujuannya itu adalah menulis salawat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengefisiensi ruang di buku disertasi yang ditulis. Tapi kalau kita menulis di WA, ya kalau mau kita dapat pahalanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu kita tulis pahalanya 10. Jadi ini yang pertama. Jadi yang kedua, kalau kita mau bersalawat kepada Nabi, kita ucapkan alaihi salatu wassalam. Alaihi salatu wassalam. Kita sementara tugas jaga, ditugaskan di luar kota atau menerbangkan pesawat atau dalam keadaan seperti ini operasi angkasa yuda, kita sementara mengudara, kita menenangkan perasaan dari rasa takut dan cemas. Karena mungkin pada saat kita operasi, kita latihan, ada faktor-faktor yang bisa yang mencelakai, membuat kita cedera. Maka untuk menghilangkan keraguan itu, kita mengucapkan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang diucapkan alaihi salatu wassalam, alaihi salatu wassalam, alaihi salatu wassalam. Kalau ada yang bertanya, kenapa tidak mengucapkan Muhammad? Di dalam ilmu nahwu ada istilah dhamir, kata ganti. Kalau kita mengucapkan alaihi, yang natunjuk itu alaihi adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita ucapkan alaihi salatu wassalam, alaihi salatu wassalam 10 kali dapat kita 100 pahala. Bayangkan. Dan itu menenangkan hati. Bahkan ada seorang presiden yang saya baca itu, Ahmad Kadyrov, yang sangat berwibawa di salah satu negara bagian di Rusia. Dia itu punya amalan bersalawat, kalau tidak salah bukan 500, 5.000 kali setiap hari. Masya Allah. Orang yang sudah punya kekuasaan yang luas, memiliki prajurit yang banyak, memiliki teritorial, tapi dia tidak lupa bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan menjadi amalan andalan beliau dalam beribadah yang disebut di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Jadi ini yang kedua. Yang ketiga, kita bersalawat kepada Nabi, caranya kita ucapkan Allahumma salli wa sallim alaihi. Kalau kita biasa baca barasanji yang bagai yang selalu mengadakan ritual barasanji di setiap Allahumma salli wa sallim alaihi, di situ dibaca salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita mengucapkannya, bertumpuk pahala kita dapat. Kalau kita tidak punya tasbih, ini tangan alat hitung yang paling efektif. Allah telah menakdirkan jari-jari kita ini alat hitung 33 kali. Iya, mana? Ini 5, 1, 2, 3, 4, 5 titik ini.
Kita ucapkan Allahumma salli wa sallim alaihi, 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 Allahumma salli wa sallim alaihi. Itu 5. Kalau menyeberang ke sini 7. Allahumma salli wa sallim alaihi, Allahumma salli wa sallim alaihi, Allahumma salli wa sallim alaihi, Allahumma salli wa sallim alaihi. Sampai di sini 33. 2 res 66, 3 res 99 tambah 1. Maka insyaallah inilah amalan yang membuat kita menambah keberkahan umur dan seluruh aktivitas kita, karena menyambung zikir kita kepada Allah melalui salawat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin Bapak Ibu jamaah Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam yang semoga kita semua diberkahi, dirahmati dan diberi keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami diberi judul membangun karakter personil TNI yang prima melalui sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Judul yang sangat baik sekali. Judul yang sangat membangun, judul yang konstruktif. Maka kami yang diberi amanah memberi masukan, memberi cara bagaimana membangun. Kan kalau kita di S3 itu ini menjadi rumusan masalah. Bagaimana cara membangun karakter personil TNI yang prima melalui sunnah. Menjadi pertanyaan. Jawabannya pertama adalah kita semua termasuk saya sebagai di luar daripada TNI, kalau juga mau membangun diri saya sebagai seorang dai, maka yang paling pertama kita miliki adalah niat baik. Niat baik. Dan itu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi ketika beliau masih hidup, bagaimana niat baiknya itu menular kepada pasukan-pasukan. Apa niat baiknya Nabi? La tabtahunna sananan Konstantinia. Nanti kamu akan sampai kepada Konstantinopel. Niat baik Nabi sallallahu alaihi wasallam akan sampai nanti Islam ini daerah Turki. Nabi sallallahu. Sehingga ini kalau kita memiliki niat baik ini akan mengantarkan kita apa yang kita inginkan. Tapi sebaliknya yang membuat kita asfala safilin, yang tidak terbangun kita punya baik karir adalah adanya pesimis, niat yang rendah, niat yang destruktif. Biar toh mak saya begini, biar mak saya begini, sudah cukup miin. Maka niatnya itu mengstop kakinya untuk melangkah, menghentikan pikirannya untuk berimajinasi, menghilangkan seluruh semangat-semangat. Makanya di dalam Al-Quran Allah menegaskan di dalam surah At-Taubah ayat 80, Allah berfirman, "Iya'lamillahu fi qulubikum khairan yu'tikum khairan." Kalau Allah tahu di dalam hatimu ada niat baik, Allah akan kasih kebaikan. Mana buktinya? Presiden kita itu 2003 kalau tidak salah punya niat ingin menjadi presiden. Terus dia konsisten niatnya. Beliau keluar di Golkar karena ikut pemilihan ketua Golkar, beliau gagal. Tapi niat baiknya tidak menyerah. Beliau bikin partai Gerindra. Bikin partai Gerindra awalnya di bawah, tapi menanjak. Niat baiknya ini untuk mengabdi kepada negara melalui ranah tugas presiden, dipelihara, dirawat, karena itu adalah niat baik. Allah realisasikan janjinya, Allah wujudkan cita-cita baiknya tahun 2004, dan setelah bagian daripada angka yang beliau cintai, yaitu angka 8, karena beliau ketika menjadi prajurit, angka 8 adalah angka sandi yang beliau miliki sebagai seorang pasukan khusus, dan beliau menjadi presiden ke-8. Niat baik. Niat baik itu mengantarkan kita kepada tempat yang baik. Sehingga mudah kita di sini. Kebetulan mohon izin Bapak Jenderal, kebetulan saya ini aktivis pendakwah di lembaga pemasyarakatan, di rutan dan di lapas, termasuk di
lapas narkoba ini karya buku kami Dai Anti Narkotika. Ingin kami wakafkan dan ini satu buku saya juga ini dari niat baik. Jadi niat baik, ya. Niat baik ini mengantarkan kita kepada keberhasilan. Tapi niat buruk, kenapa ada orang melakukan kejahatan? Karena tafsir mukhalafahnya ini ayat. Karena kalau kita belajar ilmu tafsir, ada namanya tafsir mukhalafah. Ayat tadi yang surah At-Taubah, ya'lamillahu fi qulubikum khaira yu'tikum khair. Kalau Allah tahu di dalam hatimu ada niat baik, maka Allah akan realisasikan niat baik. Tapi sebaliknya, kalau ada niat jelek. Apa itu niat jelek? Niat seperti tadi yang sampaikan Bapak Wakil Panglima. Beliau mengatakan, ya, jangan melakukan pelanggaran. Kalau sudah ada niat kita melanggar daripada sumpah prajurit, maka itu juga yang tercantum di dalam ayat itu akan terwujud hal itu. Makanya ada dalam rumus kriminal, mohon izin saya biasa sampaikan, kenapa tidak berhenti kita baru-baru bebas, ada ki lagi. Iya Ustaz, tidak tahu di mana kak mau mulai berhenti. Ku kasih ki resep. Resepnya itu jangki berniat. Keluar di pintu penjara, ketika itu saya tidak mau lagi berniat mencari sabu-sabu, mencari narkoba. Karena kalau engkau berniat, maka akan ketemu kau itu. Karena ada rumus kriminal namanya N tambah K sama dengan C. Niat ketemu kesempatan sama dengan C, bahasa Inggris crime. Sehingga itu juga kalau niat jelek maka membuat kita seperti di dalam Al-Quran, khalaqal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin. Kemudian berada di tempat serendah-rendahnya. Karena kenapa? Niatnya yang jelek. Karena itu untuk membangun karakter personil TNI yang prima melalui sunnah Nabi, ini yang paling pertama dan utama. Niat baik. Dan niat baik itu harus setiap saat, tidak boleh ditutupi dengan niat buruk. Karena niat baik ini mengantarkan, ada satu buku namanya The Secret kalau tidak salah. Itu niat baik kita membantu seluruh komponen-komponen alam semesta. Kami waktu kuliah S3, saya kebetulan honorer, Bapak Ibu, honorer kasihan. Yang gajinya 300.000 di Kementerian Agama. 300.000 naik 500.000. Tapi bagaimana caranya bisa kuliah S3 ini? Allahu Akbar. Saya berniat kuliah lillahi ta'ala. Niat baik. Kuliahlah saya di S2 di Universitas UIN Makassar. Dibantu, banyak yang bantu. Karena ketika saya dimuat di majalah Tempo bahwa salah satu dakwah yang banyak merubah seorang penghuni warga di lembaga pemasyarakatan, ketika itu Kepala Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan menanya saya, apa yang bisa saya bantu? Itu bagusnya kalau kita berkontribusi. Saya bilang, izin Bapak, kebetulan saya kuliah kodong S2 dan saya tidak punya penghasilan tetap. Saya bilang, weh, saya cuma honorer Bapak di Kementerian Agama. Begitu bilang, iya, kasihkan nomor rekening. Saya kasih nomor rekening beliau. Tidak lama kemudian, berapa pekan, saya tanya ajudannya, izin bagaimana itu anunya Bapak Kepala Kanwil. Dia bilang, Ustaz, cek maki di rekening tak? Sudah itu diperintahkan semua kepala rutan dan kepala lapas untuk bantu. Saya buka SMS, seperti dihujani SMS itu WA HP saya, ada yang transfer 500.000, ada 1 juta, dan Masya Allah, begitulah caranya Allah menolong kita kalau kita berniat baik. Waktu S2 juga begitu. S3 modal nekat, modal saya mau kuliah di UIN Alauddin lillahi ta'ala, tidak punya uang. Iya, anak 6, iya, status honorer. Alhamdulillah baru kami terangkat P3K, baru ini diterima SK 2025 bulan Agustus. Saya bercerita ini pentingnya niat baik. Apa? Saya daftar di UIN Alauddin, tiba-tiba
datang usutannya orang kayanya Sulawesi Selatan, wakil presiden ke-10 dan ke-12, mau WA saya, izin Ustadz, saya Salman dari Yayasan Haji Kalla, kami diperintah pimpinan untuk menemui Ustadz. Bilang, kenapa, di mana kita dapat nomorku? Bilang, izin, kami dapat dari Kementerian Hukum dan HAM, dan pimpinan kami telah membaca profil Ustadz di majalah Tempo, sehingga itulah kami diperintah ketemu beliau. Ketika ketemu Bapak Ibu hadirin, saya seperti bermimpi. Ada itu filmnya Aladin. Film Aladin ada itu lampu ajaib yang digosok-gosok, keluar jin. Dia mengatakan, apa permintaanmu? Saya di situ seolah-olah utusan Haji Kalla itu. Dia bilang, apa permintaan tak Ustaz? Saya ini diperintah pimpinan. Saya bilang, Masya Allah, saya tidak tahu dari mana. Bilang, iya, pimpinan kami menyuruh kami menemui Ustaz. Karena Haji Kalla itu Pak, orang yang suka berbagi. Kalau di sini juga ada mungkin anggota mau kuliah, saya punya link, ada punya dikasih Kak. Tidak apa-apa kita utarakan sekian, nah bantu. Dan saya alhamdulillah bisa disebut bahwa saya salah seorang yang dibantu Yayasan Haji Kalla sampai doktor, sampai saya selesai. Sehingga itulah aku tulis disertasi saya ini sebagai tentang saya membentuk Dai Cyber Indonesia di Kabupaten Maros yang menjadi mitra kepolisian waktu sebelum pilkada dan berhasil, dan ini kutuangkan sebagai disertasi bahwa berkat Dai Cyber ini ujaran kebencian, ya anarkisme waktu menjelang pilkada di Maros tidak ada. Bahkan itulah pemilihan kepala daerah tersukses. Di mana ini? Alhamdulillah karunia Allah dari niat baik. Jadi kalau kita mau membangun personil, karakter personil TNI yang prima, niat baik semua. Niat baik, siang malam berniat baik. Sebaliknya jangan berniat buruk, karena disitulah pintunya setan memperdayai kita, menguasai kita, bahkan merusak diri kita. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kerjasama. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Nabi SAW adalah sunnah beliau kerjasama. Ketika beliau di Madinah membuat suatu piagam yang monumental, perjanjian yang belum ada di dunia ini sebelumnya, itu piagam Madinah. Di situ memuat memorandum kerjasama antar seluruh komponen masyarakat, tidak memandang agama, suku. Pokoknya kita bersama-sama menjaga kota Madinah ini dari segala kekacauan, kehancuran, kerusakan. Begitupun juga kita kerjasama. Presiden kita mencontohkannya untuk membangun TNI ini yang handal. Beliau bekerja sama dengan pembuat pesawat tempur di negara yang sudah memang lama dia disebut sebagai negara adidaya yang luar biasa, Turki. Beliau bekerja sama melalui Menteri Pertahanan, MOU, menghadirkan pesawat Kaan, Masya. Apa tujuannya? Membangun. Dan tidak bisa hal ini diwujudkan kecuali dengan kerjasama. Kerjasama internal sesama kita personil, kerjasama eksternal di luar personil TNI, di luar instansi TNI, di luar kita kerjasama. Bahkan ada yang berhasil dibina, kami mengapresiasi, Masya Allah, luar biasa konsistennya kerjasama membina. Kodau Duain, ada seorang warga Sulawesi Selatan tidak tamat SMA, tapi semangatnya untuk bikin pesawat luar biasa dan pernah diundang sampai ke Jakarta. Pak Khairul, Masya Allah, beberapa hari yang lalu sudah viral di media sosial, dia sudah berhasil menerbangkan pesawat. Saya lihat di situ ada salah satu personil TNI Angkatan Udara yang berpakaian dinas mendampingi beliau. Masya Allah. Itu adalah Khairul, itu hanya bisa terwujud cita-citanya kerjasama. Dan kita ini punya ilmu hanya bisa ditularkan dengan kerjasama. Dan kerjasama ini adalah sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang kedua. Kita membangun kerjasama baik internal maupun eksternal. Itu yang ketiga adalah
bertakwa dimanapun kita berada. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mengutus pasukan, beliau sahabatnya bernama Muaz, yang mengatakan Nabi, ya Muaz, ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kau berada. Pesan dari Nabi ini termasuk korelasi dengan tadi pesannya Bapak Wakil Panglima yang menyampaikan arahan kepada personil setiap kegiatan APEC, bahwa senantiasalah kita menjaga diri. Takwa itu imtithalu awamirihi wajtinabu nawahihi. Takwa itu adalah mengerjakan perintah-perintah dan menjauhi segala larangan. Jadi takwa inilah menjadi apa? Benteng, menjadi pelindung. Untuk apa? Untuk kita senantiasa mengabdikan diri, kemampuan kita di tempat tugas kita. Takwa, kalau kita bertugas dimanapun, di promosi dimanapun, kita akan senantiasa pegang nasihat ini, bertakwa. Apa itu bertakwa? Berintegritas, memegang teguh komitmen, bertakwa. Dan bahasa agamanya itu ittaqillah, takutlah kepada Allah. Dan takut kepada Allah implementasinya itu adalah mengerjakan perintah-perintahnya, termasuk ketika masuk waktu salat. Salat ini kata Nabi seperti mandi. Nabi pernah bertanya kepada sahabat, ara'aitum law anna nahara bibabi ahadikum. Bagaimana pendapatmu di depan pintu rumahmu ada sungai, ada kolam, yagtasiluna minhu kulla khamsin. Engkau mandi padanya sungai itu 5 kali sehari semalam. Apa kata Nabi? Hal yabqa min darani, adakah kotoran yang melengket pada badan? Langsung spontan sahabat menjawab, la yabqa min darani. Tentu tidak ada ya Rasulullah. 2 kali saja kita mandi, tidak ada melengket, apalagi 5 kali. Langsung Nabi membalas, fathalika masalus salati khamsin yamhullahu bihinna khataya. Begitulah perumpamaan salat 5 waktu. Dengan salat itu Allah hapus dosa-dosa kesalahan kita di antara waktu-waktu. Jadi bertakwa termasuk mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangannya. Takwa di mana? Dan pesan Nabi yang terakhir ketika mengutus Mu'ad, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Berinteraksilah dengan sesama nas. Ini indahnya kata-kata Nabi. Tidak mengutakan wa khaliqil muslimin, tidak. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Berinteraksilah dengan sesama manusia. Bermuamalah kepada sesama manusia, tidak memandang suku, agama, warna kulitnya, pangkatnya, kedudukannya. Dengan apa? Bi khuluqin hasan, dengan akhlak yang baik. Akhlak yang baik, akhlak budi pekerti yang baik. Bagaimana budi pekerti yang baik itu? Menurut Nabi sallallahu alaihi wasallam, memuliakan yang lebih tua, yang lebih tinggi kedudukannya, dan menyayangi yang muda. Itu akhlak yang baik. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika bertemu dengan kepala suku suatu kaum, beliau menyambut beliau karena dia adalah orang khiyarukum fil jahiliyah wa khiyarukum fil Islam. Mulia ketika engkau sebelum Islam, mulia juga ketika Islam. Kita berinteraksi. Nabi sallallahu alaihi wasallam implementator akhlak mulia. Nabi bertetangga dengan Yahudi buta. Buta sebatang kara. Bayangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Praktek akhlak yang baik beliau. Tidak ada keluarganya sebatang kara dan hanya Nabi tetangganya yang paling peduli. Setiap hari Nabi menyuapi, datang ke rumah beliau tanpa ribut-ribut, tanpa bersuara, tanpa memperkenalkan diri, menyuapi Yahudi buta ini di Madinah. Setiap hari, karena tidak ada kasihan keluarga.
disuapi Nabi setiap hari. Inilah kebiasaan Nabi. Karena Nabi memang berpesan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhirat, hendaklah dia memuliakan tetangganya. Nabi bertetangga dengan non-muslim, disuapi setiap, sampai suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat. Ketika Nabi wafat, yang menggantikan kebiasaan beliau ini siapa? Adalah Abu Bakar. Datanglah Abu Bakar mengganti kebiasaan Nabi. Disinilah juga menjadi contoh bahwa kalau ada kebaikan dari senior-senior kita, itu sunnah Nabi melanjutkannya. Sunnah Nabi kita pelihara. Kalau ada kebaikan-kebaikan, kemudian kalau dia belum sempurna kebaikan itu, kita boleh tambahkan. Apa yang terjadi? Disuapilah ini. Ketika Abu Bakar mendorong kurma itu, beda tangannya, beda juga prakteknya. Bilang, ini Yahudi buta. Sepertinya lain-lain kurasa ini. Yang suai puika ini seperti agak-agak lain. Nah bilangnya Abu Bakar, memang tidak seperti yang dulu. Yang tangannya yang dulu itu yang menyuapi engkau sudah tidak ada. Dan memang yang sekarang ini sudah berbeda. Siapakah yang dulu yang sering menyuapi saya? Kurma. Abu Bakar mengatakan, "Huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Seketika ini Yahudi buta tersungkur jatuh menangis. Dan dia mengatakan, "Sungguh saya ini keliru. Tiap hari aku jelek-jelekkan beliau, tiap hari aku hujat beliau, tiap hari aku berburuk sangka dengan beliau. Ternyata yang membuat saya kenyang, yang membuat saya bisa menikmati kurma, yang minuman, adalah dia yang juga kucaci, kumaki, dia Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Disinilah kita dapat pelajaran bahwa sekalipun ada kejelekan yang kita dapatkan, kita balas dia dengan kebaikan. Dan itulah yang namanya muhsinin. Itulah yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi 4 hal ini menjadi jawaban daripada judul yang diamanahkan kami, dari kegiatan peringatan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika ingin membangun karakter personil TNI yang prima melalui sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, 4 hal ini. Yang pertama, berniat baik. Begitu terbangun di tempat tidur kita, sebentar yang akan kita kerjakan adalah niat baik. Dan kalau niat baik itu, insya Allah akan terwujud. Terbukti presiden kita. Saya biasa kujadikan bahan dakwah. Bagaimana beliau konsistennya, baiknya. Dia pelihara konsisten sehingga Allah takdirkan hampir 20 tahun baru terwujud. Begitu dahsyatnya namanya niat baik. Yang kedua, kita bekerja sama, berkolaborasi antar seluruh komponen masyarakat, satuan, antar instansi bekerja sama. Kenapa bisa? Kenapa bisa pasukan angkatan udara Pakistan mengalahkan pasukan angkatan udara India menembak pesawat tempur Rafale? Karena kerjasama mereka lebih solid. Yang menerbangkan pesawat itu ada terkenal perempuan. Dia disebut di satu artikel bahwa kerjasama tim mereka menjaga udara Pakistan ini lebih baik daripada mereka, sekalipun menggunakan pesawat tempur yang canggih tapi kerjasamanya tidak baik. Makanya ada istilah, senjata itu hanya dapat efektif siapa yang memegangnya. Bekerja sama. Jadi kerjasama ini penting untuk membangun personil. Kemudian adalah bertakwa dimanapun berada. Pindah tugas, kita dapat promosi, disitulah kita bertakwa. Karena itu pesan Nabi, ittaqillaha haitsuma kunta. Dan yang terakhir adalah kita senantiasa berbudi pekerti, berinteraksi ke seluruh masyarakat, seluruh warga, seluruh personil dengan akhlak yang baik. Dan itulah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah resep dari jawaban dari judul di atas. Semoga bisa diimplementasikan. Yang sangat penting di sini adalah niat baik.
Ini cukup kalau tidak bisa hafal ketiga empat-empatnya. Ini mau niat baik, karena niat baik mengantarkan kita insyaallah. Mungkin sekarang masih prajurit, bisa menjadi perwira nanti. Mungkin bisa menjadi orang yang khairun nas, ampa'uhum linnas, sebaik-baik manusia paling banyak manfaatnya. Demikian kita tutup dengan doa. Kita doakan kegiatan operasi latihan angkasa Yuda yang saat ini dilaksanakan oleh TNI Angkatan Udara. Semoga berjalan lancar, dijauhi dari segala bencana musibah, dan insyaallah melahirkan personil TNI yang ampuh sebagaimana tagline daripada Angkatan Udara, ampuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa minal yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina ma ahyaitana waj'alhu waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit alaina man la yakhafuka fina wa la yarhamuna. Ya Allah, di pagi yang berkah ini kami berkumpul di Masjid Al-Ikhlas. Ya Allah, seraya meyakini Engkau menyaksikan kami, Engkau mengabulkan doa-doa kami. Kami berkumpul dalam rangka memperingati sosok utusan-Mu ya Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ilhamkanlah kepada diri dan pikiran kami ya Allah, mencontoh beliau seluruh lingkup kehidupan beliau, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah rahmat bagi seluruh alam ya Allah. Jadikanlah kami senantiasa mengikuti petunjuk-petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mudahkanlah kami mengerjakannya ya Allah. Ya Allah, jadikanlah Maulid ini sebagai sarana kami membangun karakter personil TNI yang prima melalui sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan selalu berniat baik ya Allah, dengan selalu membangun kerjasama ya Allah, dan bertakwa dimanapun kami berada ya Allah, dan senantiasa berinteraksi kepada sesama hamba-Mu insan manusia di muka bumi ini dengan interaksi akhlakul karimah ya Allah. Ya Allah, di saat ini juga ada kegiatan TNI Angkatan Udara ya Allah, yaitu latihan angkasa Yuda ya Allah. Jadikanlah kegiatan tersebut ya Allah berjalan lancar, berjalan sesuai tujuan dan maksudnya ya Allah. Jauhkanlah dari segala kecelakaan ya Allah, jauhkanlah dari segala insiden ya Allah. Jadikanlah hasilnya memperkuat TNI Angkatan Udara. Jadikanlah hasilnya menggetarkan orang-orang yang ingin merusak bangsa kami ya Allah. Berkahilah pasukan TNI Angkatan Udara ya Allah seluruhnya dari Sabang sampai Merauke. Jadikanlah senantiasa bersemangat mengerjakan perintah. Lindungilah dari segala mara bahaya. Berkahilah seluruh keluarga-keluarga yang ditinggalkan oleh suaminya bertugas ya Allah. Jagalah mereka ya Allah. Tidak ada permohonan kebaikan kecuali kepada Engkau lah kami memohon kebaikan. Berikanlah kebaikan kepada TNI Angkatan Udara ya Allah, sekarang maupun yang akan datang, yang kami ketahui maupun belum kami ketahui ya Allah. Lindungilah, jauhkanlah dari segala bencana musibah TNI Angkatan Udara ya Allah, sekarang maupun yang akan datang, yang kami ketahui maupun belum kami ketahui. Dan khususnya jagalah, lindungilah negara kami, bangsa Indonesia dari perpecahan. Jauhkanlah ya Allah. Jadikanlah kami senantiasa saling menyayangi sesama warga negara Indonesia dan saling membangun ya Allah. Jadikanlah negeri ini ya Allah baldatun thayyibatun wa rabbun kafur. Inilah doa-doa kami ya Allah, karena Engkau perintahkan kami berdoa kepadamu. Ud'uni astajib lakum fastajib du'ana ya Rahman ya Rahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Subhana rabbaka rabbil izzati amma yasifun
Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.